Sosok yang satu ini memiliki kisah yang menarik. Beliau lahir di Desa Lubuk Bandung, Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 25 Agustus tahun 1975. Ia adalah Haji Ahmad Soleh Sukni LCMA. Pria yang akrab disapa dengan Ustadz Soleh ini berhasil meraih gelar LC di Universitas Islam terbaik di dunia. Berasal dari keluarga yang sederhana, orang tua yang berprofesi sebagai seorang petani, memotivasi Ustadz Soleh untuk mengejar pendidikan di luar daerah dan kembali ke tanah air untuk mengamalkan ilmu yang ia miliki dan bermanfaat bagi orang banyak. Hal ini ia buktikan dengan mengamalkan ilmunya sebagai seorang akademisi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan menjadi mubalik ternama di Sumatera Selatan. Beliau percaya manusia diciptakan untuk memberikan manfaat di muka bumi, guna menciptakan dunia yang aman dan merekatkan hubungan antar manusia. Pemirsa, ikutilah Bukan Basa-Basi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sudah menjadi rahasia ilahi. Maut, rezeki, dan jodoh manusia tidak dapat menentukan, namun dengan berbagai proses seperti pembelajaran, doa, serta harapan yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menentukan bagaimana hidup kita berjalan. Salah satunya adalah cita-cita. Seperti episode kali ini, kita akan berbincang bersama narasumber saya yang luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, seorang mubalik yang juga masih sangat muda dan tentunya dapat menginspirasi kita dengan beragam cerita atau background yang ia miliki. Ikuti selengkapnya bersama Haji Ahmad Soleh Sukni LCMA dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Wih, kelihatan nih seger banget Ustaz hari ini. Harus selalu seger. Sama segernya kayak kita hari ini cuacanya juga alhamdulillah lagi cerah. Terus ini juga lagi di outdoor ya Ustaz ya? Subhanallah. Masya Allah. Ya. Ini Ustadz hari ini sebenarnya lagi sibuk apa atau akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Ustadz? Iya, kita sudah masuk perkuliahan aktif. Jadi hari-hari ini kita sudah mulai aktif kuliah. Walaupun sebagian masih kuliah online. Jadi digilir gitu ya Ustadz ya? Maksudnya berdasarkan absen mungkin setengah mahasiswanya masuk kelas gitu ya? Iya, betul. Yang dibagi gitu ya. Oke, kalau akhir-akhir ini kan sebenarnya mungkin udah nyaman sebelum-sebelumnya belajarnya melalui online ya Ustadz ya? Iya. Ini sekarang berubah lagi tatap muka, itu gimana perasaan Ustadz? Ya, memang harus menyesuaikan ulang. Baik itu para dosen maupun para mahasiswa harus penyesuaian lagi. Karena mungkin selama ini terlalu asik lewat online, jadi ada sebagian yang harus offline. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Wah, ini kan Ustadz sambil jalan kita ya Ustadz ya, pelan-pelan. Nih, kalau misalnya kita juga tahu bahwa Ustadz ini kan tidak hanya seorang dosen, tapi juga sebagai seorang mubalik seperti itu. Nah, aktivitasnya di tengah pandemi ini seperti apa Ustadz? Alhamdulillah kegiatan dakwah Ustadz terus berjalan, baik itu yang on air maupun yang langsung bertemu dengan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini kan lagi sibuk Isra Mi'raj. Betul jadi sekali, alhamdulillah kita masih bisa menyapa masyarakat, tentunya mengajak umat untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu, jadi tapi nggak sempat keluar kota ya Ustadznya, di Palembang aja ya? Iya, untuk sementara belum lagi keluar kota. Benar, karena emang PPKM nih ya pemirsa harus menjaga jarak, protokol kesehatan dan lain-lain ya Ustadz ya? Betul. Baik, betul. Ustadz ini kan saya sudah baca profilnya Ustadz juga, semuanya juga banyak yang sudah tahu bahwa Ustadz ini punya background pendidikan yang luar biasa. Boleh diceritakan dulu, tapi pemirsa di rumah mau tahu lebih lanjut nih Ustadz, silahkan. Iya, bismillah. Ustadz dulu dilahirkan di sebuah desa yang mungkin zaman itu belum masuk dalam peta. Wah, di mana itu Ustadz? Desa Lubuk Bandung, Kecamatan Tanjung Batu saat itu, masuk Ogan Ilir. Ogan Ilir. Ya. Jadi saya masih persis tahu bagaimana untuk keluar desa itu harus pakai sepeda. Wah. Jadi SD Ustadz di dusun ya, kemudian melanjutkan SMA, MTS, SMA itu di Pondok Pesantren Rodatul Ulum Saka-3. Jadi ayah saya dulu punya semangat, walaupun dia seorang petani tapi punya filosofi hidup. Dia pesan kepada saya, nak, kau jangan jadi buntang masyarakat.
Kalau bahasa Palembang itu jangan jadi sampah masyarakat. Biar bapakmu saja yang menjadi petani. Kamu harus keluar, harus belajar. Maka dari situ saya semangat untuk terus belajar. Jadi setelah saya selesai MTS, lanjut SMA-nya atau aliyahnya di Pondok Pesantren Salatiga, saat itu ada pendaftaran kuliah gratis ke Mesir, tapi harus tes. Masya Allah. Dan saya masih ingat gedungnya ini, saya dites di sini. Di samping kita ini ya Ustaz. Ada orang Mesir datang, beliau ngetes pakai bahasa Arab dan saat itu saya sudah punya hafalan kurang lebih 5 juz. Masya Allah. Jadi alhamdulillah Ustadz termasuk yang pertama lulus. Wah. Jadi berangkat ke Mesir itu dalam beasiswa. Selesai dari Mesir, saya pulang lagi ke Pondok Pesantren Salatiga mengabdi kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya mengajar di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Oh, jadi dari Mesir langsung ke sini langsung mengabdi lagi gitu ya Ustaz? Iya, betul. Alhamdulillah. Oke. Pada saat baru sampai dari Mesir gini Ustaz. Di Mesir itu berapa tahun waktu itu Ustaz? Ustadz 6 tahun di Mesir. Masya Allah, 6 Ya, tahun. 6 tahun. Pasti banyak penyesuaian yang Ustadz alami gitu kan, Ya, begitu. Bagaimana betul. rasanya? Ya betul, yang pertama dari bahasa, kita harus memperdalam lagi. Di pesantren kita sudah belajar bahasa Arab, tetapi beda lah dengan lahja orang Mesir. Jadi kita harus penyesuaian kurang lebih ya 6 bulan. Seterusnya kita alhamdulillah enjoy bersama dengan orang-orang Mesir. Kemudian pola hidup, tingkah laku pasti berbeda. Karena itu kita menyesuaikan. Dimanapun kita berada kita harus menyesuaikan. Betul. Supaya kita bisa mengambil manfaat. Mengambil manfaat dari posisi di mana kita berada. Ya, harus cepat beradaptasi seperti itu ya Ustadz ya. Ya, betul Itu sekali. Kalau misalnya masalah ngobrolin sosialisasinya selama di sana gitu Ustadz, mungkin awal-awalnya ada kesulitan nggak atau ada sedikit perbedaan mungkin dengan teman-teman di sana Ustadz? Iya. Ya tentunya kita yang dari Sumatera Selatan itu masih sedikit, kurang lebih mungkin ada 30 orang ya. Kalau sekarang sudah banyak, lebih dari 250 mahasiswa kita yang berada di Mesir. Betul. Dan kebetulan Ustadz saat ini diamanai sebagai Ketua Alumni Al-Azhar Sumatera Selatan. Jadi semua adik-adik saya yang bina mereka, saya mengurus mereka sedang diamanai seperti itu. Betul. Jadi tentunya ya muamalah perlu penyesuaian, apalagi kita berjumpa dengan orang yang berbeda daerah, dari Jawa, dari Sumatera Utara, dari Padang dan sebagainya. Tetapi tadi prinsip kita harus menjadi orang yang membawa berkah. Benar. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang membawa keberkahan. Minimal kita tidak mengganggu orang lain, itu salah satu prinsip yang dulu sudah ditanamkan oleh orang tua saya. Jadi dimanapun bumi dipijak gitu ya Ustadz, ya kita harus bisa insya Allah bermanfaat gitu. Ini yang tadi Ustadz juga sempat katakan bahwa Ustadz saat ini sebagai ketua dari Ikatan Alumni Sumatera Al-Azhar Selatan. di Sumatera Selatan. Ini mungkin banyak teman-teman di rumah juga nih pemirsa bukan basa-basi yang mau tahu sebenarnya pembinaan seperti apa yang dilakukan kepada mahasiswa, atau mungkin nanti banyak juga karena mahasiswa yang mau ke Mesir nih Ustadz. Jadi anak-anak yang sudah selesai sekolahnya di Madrasah Aliyah atau SMA, itu mereka kita bina, kita ajari untuk ikut tes ke Mesir. Dan itu kurang lebih ya 3-6 bulan kita latih. Ada beberapa teman yang sudah mempunyai lembaga pendidikan yang memang khusus mengajarkan bahasa Arab tersebut. Nah setelah itu mereka tes dan bisa berangkat ke Mesir. Ada yang beasiswa, ada yang biaya sendiri. Baik. Nah setelah mereka pulang nanti ke Sumatera Selatan lagi, kita tetap gabung karena kita harus bersatu membagi tugas. Benar. Dan alhamdulillah teman-teman yang pulang dari Mesir luar biasa bermanfaat. Ada yang jadi pimpinan pondok pesantren, ada yang aktif di partai politik, ada yang jadi pejabat, luar biasa. Dan alhamdulillah kerja sama kita tersebut tentu tetap dalam koridor ya, bagaimana kita membawa umat ini kepada kemaslahatan. Betul, karena tentunya dengan pembinaan dan kerjasama yang baik tadi ya Ustadz, dari Ustadz dan juga teman-teman, mungkin itu yang jadi menjadikan alumni serta para mahasiswa yang ada di Mesir ini juga jadi sangat-sangat baik. Baik, pemirsa, kita akan berbincang masih dengan Ustadz narasumber saya hari ini. Kita akan berbincang seru dengan topik bahasan yang lain, tetap di Bukan Basa-Basi.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa Basi, masih dengan narasumber saya Ustadz Haji Ahmad Soleh Sugni LCMA. Ustadz, tadi kita sempat ngobrol di awal bahwa Ustadz memang sempat menempuh pendidikan di Mesir, di Al-Azhar seperti itu ya. Itu kalau boleh tahu jurusan apa atau program studi apa Ustadz? Ustadz di program Akidah Filsafat di Fakultas Usuluddin. Oh, ya, jadi sama seperti saya sedang bertugas sekarang ya, betul. di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Ya. Nah, selama pembelajaran di sana kan pasti banyak sekali perbedaannya karena kita juga tahu Al-Azhar itu salah satu universitas terbaik seperti itu ya Ustadz, tertua di dunia bahkan seperti itu. Mungkin bagaimana Ustadz pembelajaran di sana? Ya, Al-Azhar itu masih memegang kuat tradisi. Walaupun kemajuan teknologi begini canggih, tetapi mereka masih menggunakan hal-hal yang tradisional. Seperti? Ya, misalnya ujiannya masih tulis tangan, ujiannya juga masih harus ujian lisan, seperti itu. Jadi memang mahasiswa betul-betul dites ya, bukan sekedar asal conteng, tetapi mereka betul-betul menjawab ya, berpikir, bukan sekedar asal-asalan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu kemudian pendidikannya, pendidikan di situ kita digembleng karena Azhar punya manhaj. Manhaj itu adalah semacam sistem yang harus dia bangun. Azhar mengembangkan wasatiyatul Islam, moderasi Islam. Islam rahmatan lil alamin, dan itulah salah satu kenapa umat ya berangkat ke Mesir. Mereka ingin belajar tentang wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam itu kita mengajarkan agama ini dengan harmonis, mengajarkannya dengan sesuatu yang tidak menakutkan. Bagaimana Islam itu bisa didengar, dipahami oleh orang banyak tanpa mereka harus merasa tertekan. Nah, Al-Azhar fokusnya ke situ. Karena itu mayoritas lulusan alumni Al-Azhar itu mereka menjadi perekat umat. Kita ditugaskan untuk mencari sebanyak-banyaknya persamaan antara umat ini dan menghindari perbedaan. Nah, itu tugas kita dan itu tugas umat Islam. Bagaimana kita harus mencari kebersamaan. Perbedaan boleh jadi pasti ada, apalagi manusia kan macam-macam pikirannya. Tetapi yang harus kita kedepankan adalah persamaan, membangun bangsa, mencari hal-hal yang positif. Seperti itu. Jadi memang di sana juga belajar bahwa Islam itu indah seperti itu ya Ustadz ya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali, baik seluruh manusia, umat manusia memiliki derajat yang sama seperti itu. Ini tapi tarik mundur sedikit nih Ustadz. Ini kan pasti banyak juga yang mau tahu bagaimana sebenarnya proses atau sistemnya untuk seleksi menuju ke Al-Azhar itu sendiri. Pasti banyak kesulitan atau mungkin banyak tantangan yang Ustadz hadapi pada saat itu. Iya, yang pasti untuk ikut tes di Al-Azhar itu kita harus siap hafalan Al-Quran. Minimal 1 juz hafalan Al-Quran. Kemudian kita harus memiliki kepandaian berbahasa Arab, baik itu lisan maupun tertulis. Ya. Kemudian yang ketiga, wawasan keislaman. Dan itu kita gembleng. Ada memang lembaga-lembaga pendidikan yang menyiapkan adik-adik yang kepengen kuliah ke Mesir. Nah, jadi insya Allah tidak terlalu sulit lagi. Dulu memang begitu sulit. Karena zaman itu dari pesantren baru kami bertiga. Bertiga yang dikirim ke Mesir. Setelah kami itu alhamdulillah sampai sekarang tidak terputus. Wah, jadi selalu ada regenerasi seperti itu ya Ustadz. Nah, ini kan berarti Ustadz memang sudah mempersiapkan seperti hafalan minimal 1 juz itu tadi gitu kan. Dan memang awalnya Ustadz itu dari pondok pesantren seperti itu. Nah, untuk memutuskan ke pondok pesantren itu awalnya apakah memang kemauan Ustadz sendiri atau sebenarnya diarahkan oleh orang tua gitu Ustadz? Ya, yang pasti karena kita saat itu masih kecil, peran orang tua begitu menentukan. Dulu bapak saya itu walaupun dia seorang petani, dia bukan seorang alim. Beliau itu aktif mengikuti pengajian-pengajian. Kalau ada kiai yang dari luar, dia undang ke rumah, dia jamu. Dan saya ditugasi untuk membantu kiai tersebut. Jadi kalau ada majelis-majelis taklim, Ustadz disuruh walaupun Ustadz masih SD saat itu. Masih kecil sudah diajak. Dan saya diingatin, nak, jadilah seperti kiai ini. Kamu harus jadi orang. Kamu harus jadi orang bermanfaat. Tidak usah mantap di dusun, bahasa kita situ. Tidak usah nunggu dusun. Keluarlah, berpergianlah, merantau, cari ilmu di luar.
lihat gawe wong di luar. Istilah bahasa Palembang ini, dengan melihat kemajuan orang lain, kita termotivasi. Nah, ayah saya saat itu menekankan, kamu harus menjadi orang yang sukses. Dari pesantren inilah insya Allah kamu akan menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Jadi memang filosofi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu juga benar adanya. Maksudnya tuntutlah ilmu sampai sejauh mungkin gitu ya. Maksudnya untuk melihat bagaimana kondisi di luar. Betul, betul. Karena begini, orang yang sedikit jalan ya, itu dia akan lebih tertutup. Maka kita disuruh untuk ya banyaklah berjalan, merantau. Jadi malah ada 5 hal yang akan kita dapatkan. Pertama, kalau kita lagi bosan di rumah, dengan berjalan merantau itu minimal akan hilang gelisah kita itu. Betul. Penat kita itu, rutinitas kerjaan, dengan refreshing sebentar. Oke. Kedua, kita akan mendapatkan ilmu. Ilmu. Kemudian akan mendapatkan adab, dengan banyak bertemu dengan orang lain, kita akan belajar budi pekerti, akan belajar etika dan sebagainya. Di perantauan kita akan mendapatkan rizki juga. Tidak sedikit orang merantau mendapatkan rizki. Dan yang kelima, orang merantau itu dia akan mendapatkan networking, ya, sahabat-sahabat yang baik. Nah, sahabat-sahabat yang baik itulah yang akan nanti bisa membantu kita. Maka filosofi orang tua saya itu keluar dusun itu untuk tadi belajar menjadi orang. Karena namanya di desa sangat terbatas, ya. Televisi, apalagi zaman itu belum ada internet saat ini, ya. Dengan kita keluar belajar di luar, maka insya Allah kita akan termotivasi seperti itu. Maka Ustadz dulu di Mesir, Ustadz punya tagline ya. Apa tuh? Tagline saya itu all the best in your future. Wah. Saya harus optimis terus. Saya harus optimis. Kita boleh jadi berbeda latar belakang dengan orang lain, tetapi motivasi untuk menjadi terbaik menurut versi kita itu harus terus kita kejar. Itulah prinsip yang tetap Ustadz pegang. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini Ustadz, ya all the best in your future. Motivasi kita dan kita insya Allah dengan itu semangat kita. Betul. Kalau kita lagi males ya, ingat lagi. Kita punya tugas loh di dunia ini. Tugas kita di dunia ini apa? Memakmurkan bumi. Betul. Kita kepengen sama orang-orang yang sukses ini memakmurkan bumi ini. Kita tidak ingin menjadi penghancur bumi. Betul. Penghancur bumi itu siapa? Orang-orang yang malas, orang-orang yang hobi berantem, orang-orang yang memperkeruh, ya, bermusuh-musuhan. Nah, saya diajarkan dari kecil untuk perbanyak teman, perbanyak sahabat, insya Allah. Kita akan menjadi bagian dari orang yang sukses. Amin. Wah, luar biasa sejauh ini sudah sangat banyak pembelajaran diterima, tapi nanti kita bakal lanjutkan di segmen selanjutnya. Ustaznya tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa-Basi. Masih dengan Ustadz Soleh Sukni. Baik Ustadz, ini kita sudah pindah tempat, masih menghirup udara yang segar juga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat ngobrol nih Ustadz masalah soal ilmu agama, seperti bagaimana Ustadz juga memperoleh ilmu-ilmu yang saat ini sudah Ustadz bagikan lagi dengan mahasiswa, gitu, seperti itu dengan jamaah. Nah, tapi saat ini kita mau tahu juga nih Ustadz, sebagai manusia memang kita pastikan selalu ingin menjadi manusia yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala, di mata sama manusia. Namun di satu sisi juga memang ada banyak kendala atau seperti itu di tengah dunia yang seperti saat ini, banyak ujian dan godaan yang mungkin kita rasakan. Kalau dari pandangan Ustadz, bagaimana Ustadz menyikapinya? Ya, betul sekali. Dunia ini dunia tempat kita diuji. Apapun tugas, posisi kita tidak akan berhenti dari ujian-ujian tersebut. Baik itu kita orang kaya, orang miskin, alim, orang biasa, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang hebat itu orang yang selalu memahami untuk apa dia dilahirkan ke muka bumi ini. Apa tugas dia sebagai seorang manusia di muka bumi ini. Kemana dia akan kembali. Kalau 3 hal ini dia pegang, dia pahami, maka
ujian seberat apapun. Ujian itu ingat, tidak hanya yang menyakitkan, menakutkan. Banyak ujian yang menyenangkan, membahagiakan, dan itu sering sekali orang lupa. Orang lupa diri dengan ujian kebahagiaan, kesuksesan. Nah, ketika kita memiliki prinsip hidup bahwa kita sebagai seorang khalifatullah di muka bumi ini, sebagai seorang yang bertugas menyembah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan muka bumi ini, maka kita akan istiqomah di jalan Allah. Prinsipnya kita harus fokus tujuan kita untuk apa. Kalau tidak fokus, maka itu yang membuat kita rusak. Ingat Rasul dulu pernah dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, engkau itu sudah beruban rambutmu. Ya, kata Rasul, yang membuat rambutku beruban ini adalah urusan istiqomah. Iya. Istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz selama menyampaikan ke masyarakat, dan alhamdulillah Ustadz ketika berdakwah itu yang selalu Ustadz sampaikan ke jamaah kita, baik di dalam maupun di luar. Dan alhamdulillah Ustadz pernah berdakwah sampai ke Freeport, Papua, berjumpa dengan para pekerja yang mencari nafkah di situ. Alhamdulillah mereka juga punya pandangan yang sama, bahwa bekerja dimanapun kita, di bumi Allah, dimanapun, maka kita punya tujuan tadi, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah artinya kita manut, mendengar, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat di dunia yang saat ini, kondisi dunia yang modern ini, pasti kan sebenarnya ujian yang dihadapi oleh umat manusia ini kan sangat berbeda dengan masa lampau atau dengan tahun-tahun sebelumnya gitu kan Ustadz ya. Ini juga termasuk ujian juga, tidak hanya untuk mungkin para generasi milenial, tapi juga untuk para orang tua seperti itu. Bagaimana menurut Ustadz dalam menyikapi hal ini? Ya, dalam level apapun kita, sebagai orang tua, kita harus tahu tugas dan fungsi kita. Kita sebagai pendidik, bukan sekedar kita melahirkan anak kita, membesarkan, mengasih makan, minum, tetapi kita lupa pendidikan. Dan pendidikan agama itu yang utama. Karena ketika anak-anak dibekali dengan agama, maka kalaupun mereka melenceng, maka dia akan kembali lagi kepada kebenaran. Tugas anak-anak punya tugas. Apa tugasnya? Ya, menjalankan apa perintah orang tuanya. Menjadi anak yang sukses, belajar. Jangan sampai menjadi anak-anak yang sibuk main game, anak-anak yang sibuk dengan hura-hura, anak-anak yang sibuk dengan kehidupan hedonis. Ya, maka kita tanamkan kepada anak-anak kita, wahai anak-anak, kalian punya tujuan hidup. Allah tidak menciptakan kita ini untuk perbuatan yang sia-sia. Karenanya sebagai seorang anak pun kita punya tugas dan tanggung jawab. Makan, minum kita itu memang tanggung jawab orang tua. Tetapi sebagai seorang anak, kita juga harus bertugas. Belajar yang benar, mengejar cita-cita yang baik. Sehingga apa? Cita-cita kita dan harapan orang tua bisa ketemu seperti itu. Betul. Ini baik, mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, Ustadz bisa menyampaikan pesan moral kepada seluruh pemirsa TVRI yang menyaksikan Bukan Basa-Basi hari ini. Silahkan Ustadz. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah di muka bumi ini sebagai seorang yang senantiasa optimis. Manusia yang senantiasa mengumpulkan, merekatkan umat. Jadilah kita pembuka pintu-pintu kebaikan dan keberkahan, dan jadilah kita sebagai penutup pintu-pintu keburukan dan permusuhan. Kalau ini yang kita pegang, maka insya Allah kita akan bermanfaat. Dimanapun posisi kita, ketika kita menjadi atasan, bawahan, menjadi orang biasa, kalau ini yang kita pegang, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kira demikian. Masya Allah, jadi dimanapun kita berada harus bisa mampu beradaptasi seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Ustadz. Dimanapun kita berada harus menjadi orang yang bermanfaat, dan insya Allah ketika kita bermanfaat bagi orang, kita akan menjadi orang yang lebih baik, dan kita bisa, salah satu juga bisa meraih cita-cita juga. Karena seperti filosofi yang dipegang oleh Ustadz sampai saat ini adalah all the best in your future. Jadi semoga pemirsa di rumah juga memiliki semua cita-citanya tercapai, dan semoga harapannya juga bisa terlaksana. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz hari ini sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa TVRI yang telah menyaksikan Bukan Basa-Basi. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Nurhadisya Pratiwi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.